Halo adik-adik sekolah minggu, halo apa kabarnya di pagi ini? Kita ketemu lagi dengan Bu Angga, ada Kak Titing, ada juga Kak Vera, dan ada Bang Wahyu di sana sebagai pemusik. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Ya, penuh sukacita semuanya ya. Untuk melengkapi sukacita kita, kita mau bernyanyi semuanya berdiri dan buat gerakanmu yang menyenangkan hati Tuhan, oke? Gunung-gunung beranjak. Kita mulai yuk. Semangat. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, semangat kali ya semuanya adik sekolah minggu. Bu bisa merasakan loh keceriaan kita di pagi ini karena kasih Tuhan Yesus sangat baik pada kita. Nah, untuk itu kita harus selalu mengucap syukur pada Tuhan dan kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Biarlah hati kita dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sangat baik. Kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk napas kehidupan yang Engkau berikan pada kami di pagi ini dan juga pemeliharaan kepada kami. Kami sangat berkelimpahan Tuhan di dalam hidup kami oleh karena kasih setiamu dan juga urapan-Mu kepada kami. Tuhan, ajar kami untuk menjadi selalu kebanggaan bagimu, anak-anak kesayangan-Mu dan juga selalu rendah hati Tuhan. Kami juga mau berkenan di hadapan-Mu untuk selalu hidup mematuhi Engkau dan menaati Engkau. Tuhan, apapun kami ini kecil dan lemah, namun kami adalah kesayangan-Mu. Itu tertulis di dalam firman-Mu. Kami juga mau selalu untuk memberitakan firman-Mu dan kami mau meneladani Engkau. Biarlah anak-anak sekolah minggu HKS Malingkar selalu berkelimpahan di dalam Engkau dan kami mau Tuhan terus mengikuti Engkau, memuji memuliakan Engkau sepanjang hidup kami. Tuhan, mampukan kami untuk selalu dan selalu lebih lagi Bapa di dalam memuji memuliakan Engkau dan meneladani Engkau. Tuhan, mampukan kami dan biarlah kami seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Nah, kita juga mau salah satu kesayangan Tuhan Yesus itu adalah dengan mengampuni temannya. Salah satu juga bentuk ketaatan kita kepada Tuhan Yesus itu adalah dengan mengampuni teman kita, tidak membalaskan perbuatan mereka. Setuju? Dan itu juga yang Tuhan mau dari kita. Kita mau mengampuni teman kita dengan menyanyi penuh sukacita dengan lagu ini, mengampuni 70 kali 7. Ada juga skripnya di situ ya. Di sini, di situ, di situ. Oke? Semangat dan kita tetap menyanyi memuji Tuhan. Mengampuni 70 kali 7 kali, mengampuni tanpa batas, mengampuni tanpa syarat, mengampuni sampai tuntas. Sekali lagi ya.
mengampuni siapa lagi? Iya, kita mengampuni diri kita dan menyangkal diri kita juga, oke? Dan kita mau mendengarkan firman sebentar lagi. Siapkan di situ Alkitabmu, siapkan juga alat tulismu, dan kita tetap fokus di dalam Tuhan Yesus. Biarlah juga kita ibadah kita ini berkenan di hadapan Tuhan Yesus, dan kita mau memuji memuliakan Tuhan Yesus dengan Bapa, Engkau sungguh baik. Kita nyanyikan ya. Engkau sungguh baik, Kristus, urapi kami dan berkati kami, bukakan setiap hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu ini, agar mereka Bapa bisa memahami firman yang akan disampaikan hamba-Mu, agar mereka mampu melakukan itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari, agar mereka
menjadikan firman itu sebagai pedoman mereka di hati dan pikiran mereka. Biarlah Tuhan Engkau juga menjamah setiap hati anak-anak ini, juga orang tua mereka, juga keluarga mereka, agar mereka selalu senantiasa berkecukupan dan damai sejahtera yang ada padamu juga cukup untuk mereka Tuhan. Tuhan, kami mau juga Engkau mengurapi hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu. Engkau Bapa, jamah dia agar dia menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Hapuskan dosa pelanggaran kami dan layakkan permohonan kami ini di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, sekolah minggu. Ya, hari ini kakak Christine mau bersama-sama dengan adik-adik di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan melalui kakak yang akan menyampaikannya. Nah, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya sudah mempersiapkan Alkitabnya, buku tulisnya, pulpennya, dan segala alat-alat tulisnya. Nah, untuk apa ya disediakan itu? Supaya adik-adik menulis apa aja inti-inti yang penting dalam penyampaian firman yang akan kakak sampaikan. Nah, adik-adik, minggu ini kakak akan mengucapkan atau menyampaikan tema minggu kita itu yaitu ketaatan. Wah, apa ya hubungannya dengan ketaatan dengan tema ini? Firman Tuhan? Iya, ketaatan diambil dari ayat Alkitab kita, yaitu yuk kita buka Alkitabnya semuanya. Kita buka dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Nah, di situ judul perikopnya itu kan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di mana? Di pantai Danau Tiberias. Nah, adik-adik, ayat Alkitab ini akan memperhubungkan kita dengan tema kita, yaitu ketaatan. Nah, adik-adik, kakak mau cerita sedikit ya dari firman Tuhan kita, dari ayat Alkitab kita itu. Nah, sepeninggal Yesus itu kan adik-adik, sebelumnya kakak tanya dulu deh, murid-murid Yesus ada berapa ya? Iya, ada 12. Betul sekali. Nah, adik-adik, peninggal Yesus dari danau itu, Simon Petrus, kenal kan Simon Petrus? Simon Petrus itu murid Tuhan Yesus atau tidak ya? Iya, murid Tuhan Yesus. Nah, Simon Petrus ini berkata lah sama teman-temannya atau murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Mereka itu tidak ada pekerjaan lagi gitu kan. Jadi mereka kembali ke Galilea. Kemana? Ke Galilea, dan dia berkata, gak ada lagi deh pekerjaan kita ngapain ya, katanya kayak gitu. Karena 12 murid Tuhan Yesus ini bosan, mereka punya rencana untuk memancing ikan, karena mereka adalah seorang nelayan. Nah, iya, kita kan tahu kan arti nelayan itu apa? Iya, nelayan itu yang ada di pantai, yang akan mengambil ikan. Nah, jadi mereka itu berencana untuk menangkap ikan, untuk pergi berlayar, untuk pergi menelayan ke pantai mana tadi? Ke pantai Danau Tiberias. Nah, adik-adik, sebelum mereka pergi ke sana, rupanya Yohanes ini yang merupakan murid Tuhan Yesus menuliskan bahwa Tuhan Yesus itu sudah menampakkan dirinya 3 kali, dan itu Tuhan Yesus itu menyuruh mereka untuk datang ke danau ini, dan Tuhan akan menampakkan dirinya di situ. Nah, adik-adik, ketika mereka pergi nih kan, udah mau OTW lah itu kan ke Tiberias, ke pantai itu untuk menelayan, untuk mengambil ikan banyak-banyak. Tetapi adik-adik, ketika beberapa jam kemudian mereka pergilah ke situ, dan mereka tidak dapat ikan sama sekali. Wah, kenapa ya Kak? Iya, karena mereka tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu menampakkan diri sebanyak 3 kali. Jadi mereka
mereka tetaplah pergi ke nelayan, mereka tetap pergi bernelayan, tetapi ketika mereka nelayan kan menangkap ikan, mereka tidak dapat ikan sama sekali. Jaring mereka itu kosong, padahal kita tahu kan nelayan itu seorang yang kuat dalam memancing ikan, dalam menangkap ikan di pantai. Kan? Jadi adik-adik, setelah itu mereka itu agak pusing, gimana ya, kenapa jaring kita ini kosong, kenapa ikan tidak ada masuk ke dalam jaring kita. Nah adik-adik, di ujung pantai itu Tuhan Yesus ada di situ adik-adik. Tuhan Yesus itu melihat mereka. Tuhan Yesus itu tahu bahwa jaring mereka itu tidak ada ikan sama sekali. Maka dari itu Tuhan Yesus berkata, taruhlah jaring itu ke sebelah kanan pantai. Maka di situ mereka akan mendapatkan ikan banyak. Nah, ketika mereka mendengarkan perkataan Tuhan Yesus itu, mereka langsung memperagakannya. Mereka langsung melakukannya apa yang dibilang Tuhan. Mereka lempar jaringnya ke sebelah kanan pantai dan mereka mendapatkan ikan yang paling banyak. Ikan banyak, kurang lebih 158 ekor. Dan ikan-ikan tadi berloncat-loncat ke jaringan tadi, udah penuh, saking penuhnya mereka keberatan menangkap ikan itu. Nah, adik-adik, mulai dari situ murid-murid Tuhan Yesus tadi mulai percaya akan yang dibilang Tuhan, mulai beranggapan Tuhan Yesus itu adalah guru mereka. Maka dari itu mereka itu mulai percaya apa yang dibilang Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Mereka mulai memperapakannya perintah Tuhan Yesus itu. Nah adik-adik, dari firman ini kakak juga punya satu ilustrasi. Kakak punya cerita deh. Siapa yang mau dengar? Iya, kakak punya cerita di mana seorang anak yang selalu ranking 1, selalu diandalkan orang tuanya, selalu orang tuanya ini membanggakan dia. Nah, tibalah suatu hari anak ini bernama Ninsi. Iya, Ninsi ini kan adik-adik, dia itu di sekolah selalu ranking 1, selalu juara 1, selalu nilainya selalu 100, PR-nya 100, nilai formatifnya 100, semuanya bagus. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dikerjakannya PR-nya, tugasnya selalu mendapatkan hasil yang bagus. Sehingga orang tuanya bangga dengan dia. Nah adik-adik, tibalah ujian kenaikan kelas atau ujian akhir sekolah, di mana ketika ujian kenaikan kelas ini, si Ninsi itu udah malas belajar, udah malas mempelajari semua pelajaran yang sudah dia dapatinya dari sekolah itu kan, udah malas. Tibalah orang tuanya, ibunya membilang, Ninsi, kenapa kamu gak belajar? Kenapa kamu selalu malas-malasan? Kenapa kamu selalu main game? Kenapa kamu selalu keluar dari rumah ini main-main dengan teman-temanmu? Belajar nak, kata ibunya ini kan. Apa jawaban si Ninsi tadi? Iya, jawaban si Ninsi itu karena sombongnya si Ninsi bilang kayak gini, apa sih mah? Aku itu nggak perlu belajar, aku itu kan selalu dapat ranking 1, aku itu kan selalu mendapatkan apapun yang aku kerjakan, PR ku selalu dapat nilai 100, aku nggak perlu belajar, pasti aku ranking 1 nanti di ujian kenaikan kelas ini, percaya deh mah, kata gitu-gitu kan. Nah, tibalah di ujian kenaikan kelas ini, tibalah di hari hanya, tibalah di hari sesuatu dia menentukan juara 1 atau tidak, kan? Tibalah kan ujian. Dan pas ujian itu si Ninsi ini tidak tahu apa-apa dari soal tersebut, tidak tahu menjawab, dia nggak tahu jawabannya. Maka dari itu dia menjawab asal-asal, dia itu menjawab apa yang nggak tahu, itulah dibuatnya. Nah adik-adik, tibalah setelah 1 minggu dari ujian kenaikan kelas selesai, tibalah dari pihak sekolah memberi undangan supaya murid-murid datang ke sekolah bersama orang tua mengambil rapot. Dan tiba si Ninsi ini melihat rapot dia, melihat semua nilai dia,
nilai dia anjlok, nilai dia nggak bagus. Dan ada yang bisa tebak kira-kira si Ninsi dapat juara 1 atau tidak ya? Iya, si Ninsi tidak mendapatkan juara 1 lagi. Karena apa? Iya, itulah karena sifat kesombongan dia. Dia percaya diri sama diri dia sendiri. Dia kayak beranggapan, aku bisa kok, aku selalunya juara 1. Nggak perlu aku belajar, nggak perlu aku melatih otakku, nggak perlu aku mempelajari sesuatu yang baru. Itulah karena kesombongan si Ninsi, dia tidak mendapat juara 1 adik-adik. Nah, adik-adik, kesombongan itu merusak diri kita loh. Bukan merusak diri kita aja, merusak semua apapun yang kita lakukan. Baik sekolah, baik mata pelajaran, baik apapun. Itu merusak diri kita, merusak mental kita, kesombongan itu. Nah, adik-adik, kesombongan ini itulah disambungkan dengan cerita ketika murid-murid Tuhan Yesus itu memancing di Danau Tiberias. Mereka nggak dapat apa-apa kan? Karena apa? Karena mereka tidak percaya akan Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya akan mujizat Tuhan Yesus. Maka mereka tidak mendapatkan ikan sama sekali. Begitu juga si Ninsi. Mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka tidak berserah kepada Tuhan. Mereka tidak percaya akan kuasa Tuhan. Nah, adik-adik, maka dari itu kan adik-adik, kakak mau adik-adik sekolah minggu jangan takut gagal. Jangan takut gagal ini artinya apa? Tetap berserah kepada Tuhan. Walaupun kita gagal, tapi kita percaya sama Tuhan, Tuhan Yesus itu akan memberikan kita 1000 mujizat dalam hidup kita. Beda halnya dengan kita udah gagal, tidak percaya sama Tuhan, tidak belajar, itu sama aja adik-adik tidak akan mendapatkan apapun yang adik minta. Itu kan? Maka dari itu adik-adik mulailah berserah kepada Tuhan Yesus. Serahkan dirinya, serahkan sekolahnya, serahkan ujiannya, apalagi adik-adik mau ujian kan, serahkan nilainya semua kepada Tuhan Yesus. Apapun yang kita rasakan, apapun keluh kesah kita, serahkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Bapa kita loh. Kita curhat sama Tuhan, kita berdoa apa kesusahan kita. Tuhan Yesus, aku mau ujian. Tuhan Yesus, bantu aku. Nah, itu kita berdoa sama Tuhan. Percayalah Tuhan akan membimbing kita menjawab soal dengan betul dan mendapatkan nilai yang bagus. Jangan tiru si Ninsi ya. Jangan ada kesombongan, walaupun di antara adik-adik ada yang selalu ranking 1, juara 1. Jangan kesombongan, jangan sombong. Jangan, aku udah juara 1-nya terus ngapain aku berdoa sama Tuhan? Ngapain aku belajar lagi? Gak boleh ya. Walaupun kita juara 1, harus tetap melatih kita. Harus tetap melatih diri kita dengan soal-soal dan harus kita berpegang teguh kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan itu adalah guru kita adik-adik. Tuhan itu adalah sumber kepercayaan kita, sumber doa kita adik-adik. Nah, adik-adik, kakak mau adik-adik mencatat di buku tulis itu apa sih kegagalan dari adik-adik yang pernah adik-adik rasakan. Misalnya dalam sekolah, aku pokoknya komitmenku itu mau dapat nilai 100 kak dulu kemarin, tetapi aku gagal karena aku banyak main-main, karena aku nggak belajar, nggak dengar-dengaran akan semua penjelasan guru-guruku kak. Boleh, aku mau jadi adik baik kak, tetapi aku susah banget kak, susah banget karena aku nggak mau dengar-dengaran. Boleh, apapun kegagalan adik-adik tulis di dalam buku itu ya, nggak usah malu. Dan berdoalah setelah adik-adik itu menulis. Berdoa sama Tuhan Yesus, Tuhan inilah kegagalanku yang akan belajar dari kegagalanku. Aku nggak mau gagal Tuhan, cukup sekali ini aja. Nah adik-adik, sesudah itu adik-adik bisa menutup bukunya dan berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan, berdoa berbicara kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan selalu dalam apapun yang kita lakukan. Mau keluar, berdoa sama Tuhan.
mengerjakan tugas, berdoa sama Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber hikmat dan kebiasaan kita, sumber penolong kita. Iya. Nah, kita mau mengakhiri ibadah kita. Semoga firman Tuhan adik-adik bisa menjadi hikmat dan kebiasaan untuk adik-adik. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat kasih setiamu Bapa di dalam hidup kami Bapa yang tidak berkesudahan. Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Bapa, ajari kami Tuhan, dari firman-Mu kami belajar untuk tidak menyombongkan diri Tuhan, agar kami mau dengar-dengaran Tuhan kepada perintah-Mu Bapa. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersyukur buat kasih setia-Mu Bapa, dan kami bisa selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap pergumulan kami Tuhan, dalam setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan itu Bapa ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan guru kami Tuhan. Tuhan, Kau yang mengajari kami Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik lagi Bapa, dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau dengar-dengaran Bapa akan firman-Mu Tuhan, akan dengar-dengaran akan semua perintah-Mu, perintah orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tadi kan adik-adik sekolah minggu kita sudah penuh sukacita, sudah dengar firman ya yang disampaikan Kak Titin. Tadi intinya adalah apa? Kita harus taat. Karena taat itu Tuhan sangat suka. Jadi misalnya kita taat kepada firman Tuhan, kepada orang tua kita, kepada yang benar, peraturan yang benar. Jadi taat itu juga termasuk kesukaan Tuhan Yesus. Siapa yang mau jadi kesukaan Tuhan Yesus? Semuanya bagus, puji Tuhan, haleluya. Nah, kita mau dengarkan warta, masih tetap ini tentang prokes. Apa itu prokesnya? Salah satunya apa Kak Titin? Protokol kesehatan. Salah satunya tetap pakai masker. Terus? Yang kedua, kita sering-sering mencuci tangan agar kita terhindar dari virus-virus yang ada di dunia ini. Iya, virus corona ya, COVID-19. Dan juga kita tidak boleh ke tempat keramaian, tidak boleh karena bosan ya. Pokoknya aku mau ke tempat keramaian, nggak boleh, rugi sendiri loh, ya kan? Jadi hindari 3 hal itu, lakukan yang 3 hal itu, biar kita tetap sukacita di dalam Tuhan. Nah, ini ada yang mau kami sampaikan, ada teman kita yang merayakan hari spesialnya. Siapa itu? Oke, kita nyanyikan penuh sukacita kepada mereka, biar juga mereka penuh sukacita daripada Tuhan Yesus di hari ulang tahun mereka ini. Oke? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur atas pertolongan ini padamu, oh Raja. Selamat ulang tahun. Nah, semuanya udah sukacita, udah dengar firman, udah nyanyi, udah apalagi ya tadi, udah mendengarkan semuanya tentang sukacita daripada Tuhan. Nah, kita mau tutup ibadah kita, tetap lakukan protokol kesehatan, juga tetap patuh kepada orang tua, karena orang tua adalah Tuhan Yesus yang kita lihat ya.
Orang tua itu adalah wakil Tuhan di bumi ini, jadi kita harus tetap patuh kepada orang tua. Oke, kita lipat tangan kita mau berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus yang baik, kami sudah melakukan ibadah kami pada pagi hari ini, ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus, biarlah itu berkenan di hadapan-Mu, biarlah itu Bapa menjadi rema di dalam hidup kami, menjadi kesukaan bagi-Mu, dan biarlah anak-anak ini tetap menjadi penyambung-Mu Bapa, penyambung lidah-Mu dan juga penyampai firman-Mu Bapa. Dan biarlah mereka selalu meneladani Engkau Bapa, biarlah hidup kami, hidup mereka berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan kami tetap sukacita di dalam Engkau, dan kami berguna di hadapan-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun anak-anak ini berada, mereka selalu menunjukkan bahwa mereka tetap meneladani Engkau, menyayangi Engkau, dan menjadi anak kesukaan bagi-Mu. Tuhan, berkati juga orang tua kami, pekerjaan mereka, pergumulan mereka, Engkau bukakan Bapa, berkat bagi mereka menjadi sukacita. Kesedihan mereka Engkau ganti Bapa dengan sukacita. Kami mau Tuhan, Engkau juga memberkati pemerintahan yang ada di bumi ini, di Indonesia, pemerintahan Bapak Jokowi juga wakilnya Pak Maruf. Amin. Kami mau Engkau memberkati mereka juga jajarannya sampai terendah ke daerah, agar mereka melakukan amanat-Mu Bapa di dalam menjalankan pemerintahan mereka, agar apapun yang mereka lakukan demi kemuliaan nama-Mu di bumi ini. Tuhan, hapuskan juga COVID-19 dari muka bumi ini, agar kami bisa beraktivitas seperti sedia kala. Engkau dengarkan Tuhan permohonan kami, juga kejenuhan anak-anak ini Bapa. Mereka ingin bersekutu dengan-Mu di dalam gereja, bertemu dengan teman-teman mereka, juga bertemu dengan guru mereka di sekolah. Dan kami juga Bapa rindu beraktivitas seperti sedia kala. Kami mohonkan ini Bapa di bawah telapak kaki-Mu, dan layakkan permohonan kami di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi garam dimanapun kami berada Tuhan. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama mengucapkan amin. Kita juga berdoa menurut doa yang diajarkan Bapa kita kepada kita. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.